Halo, saya Arj Wicaksono. Hari ini akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Topik yang kelima mengenai Control and Accounting Information System. Setelah Anda mengikuti pembahasan ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar pengendalian komputer dan keamanan, membandingkan COSO, COSO IRM, dan COBIT. Kemudian, Anda dapat menjelaskan aktivitas pengendalian yang digunakan dalam organisasi. Mengapa pengendalian diperlukan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kejadian potensial yang merugikan atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan baik sistem informasi akuntansi atau organisasi. Kejadian tersebut dapat berupa ancaman atau peristiwa event. Hilangnya potensi kerugian seandainya ancaman tertentu menjadi kenyataan disebut sebagai exposure atau dampak dari ancaman tersebut. Probabilitas bahwa ancaman akan terjadi adalah kemungkinan atau yang lebih dikenal dengan likelihood terkait dengan ancaman tersebut. Pengendalian internal atau internal controls adalah proses yang diimplementasikan untuk memberikan kepastian bahwa tujuan berikut tercapai. Yang pertama adalah aset terjaga, yang kedua mengelola catatan yang memadai, yang ketiga menyediakan informasi yang akurat dan reliable, yang keempat laporan keuangan sesuai dengan standar, yang kelima mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional, dan yang keenam patuh atau comply terhadap aturan yang berlaku. Fungsi internal control atau pengendalian internal ada 3. Yang pertama adalah preventive control atau fungsi pencegahan. Yang kedua adalah detective controls atau fungsi deteksi. Yang ketiga adalah corrective control atau fungsi koreksi. Konsep atau framework pengendalian ada 3. Yang pertama adalah COBIT. COBIT ini lebih cocok untuk IT control atau pengendalian IT. COSO, framework untuk enterprise internal control atau lebih pendekatan terhadap kontrol. Kemudian COSO IRM merupakan pengembangan COSO framework dengan pendekatan berbasis risiko. Saat ini COBIT framework yang berlaku adalah COBIT standar 5, di mana mempunyai 5 komponen, yaitu meeting stakeholder needs, kemudian covering the enterprise end-to-end, yang ketiga applying a single integrated framework, yang keempat enabling a holistic approach, dan yang kelima separating governance from management atau memisahkan governance dari manajemen. Konsep pemisahan governance dalam manajemen dapat dilihat dalam gambar bahwa fungsi governance terdiri dari 3, evaluasi, direct mengarahkan, dan memonitor. Sedangkan fungsi manajemen sendiri adalah fungsi plan, build, run, dan monitor. 2 fungsi ini dipisahkan dalam governance dan manajemen. Kemudian, komponen dari COSO framework. Untuk COSO framework sendiri ada 5 komponen. Yang pertama adalah control environment, yang kedua adalah risk assessment, yang ketiga adalah control activities, yang keempat adalah information communication, dan kelima adalah monitoring. Sedangkan COSO IRM yang merupakan pengembangan dari COSO framework memiliki tambahan komponen. Yang pertama adalah internal environment, yang kedua adalah objective setting, yang ketiga adalah event identification, yang keempat adalah risk assessment, yang kelima adalah risk response, keenam adalah control activities, kemudian selanjutnya information communication dan monitoring. Ada 4 komponen tambahan yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian konsep pemisahan wewenang. Dalam suatu organisasi terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kustodial, fungsi recording, dan fungsi authorization atau otorisasi. Ketiga fungsi ini harus dipisah seperti gambar yang ada pada layar. Kemudian terkait dengan respons. Bagaimana organisasi merespons sebuah risiko? Ada 4 hal yang dapat dilakukan terhadap risiko. Yang pertama, reduce atau mengurangi dampak dari risiko. Yang kedua, accept atau menerima risiko tersebut. Yang ketiga, share, membagi risiko. Risiko itu dibagi. Yang keempat adalah avoid atau menghindari risiko. Kesimpulannya adalah
Pengendalian atau kontrol diperlukan agar dapat meminimalisir, mencegah, dan mengelola resiko yang dapat terjadi. Kemudian, konsep pengendalian yang dikenal yaitu ada 3, COBIT, COSO, dan COSO IRAM. Kemudian, mengelola resiko dapat dilakukan dengan reduce, share, accept, dan avoid resiko tersebut. Terima kasih.